Baik, kami akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Aspek Keuangan dan Implementasi TSG PT Unilever Indonesia Tbk atau UNFR. Baik, di sini kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Nurlaila Azila Putri, yang kedua ada Lisa Afriani, yang ketiga dari Mita Nusi, yang keempat ada Fitri Andani, yang kelima ada Lutfi Hairani, dan yang terakhir saya sendiri Alun Meliasari. Selanjutnya, baik, di sini PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, sektor bisnisnya perusahaan ini bergerak di sektor consumer goods atau barang konsumsi. Baik, di slide ini ada performa keuangan pada tahun 2024. Yang pertama ada total aset yang senilai 16 juta 46.195, dan yang kedua ada total ekuitasnya yaitu 2.199.267, dan yang ketiga ada penjualan bersih senilai 35.138.643, dan laba bersihnya 3.368.693, dan yang terakhir ada keuntungan per saham atau EPS senilai 88. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurlaila Azila Putri. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya yang tentang manajemen dan piutang dan likuiditas. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen piutang dan likuiditas perusahaan. Pertama, posisi piutang usaha itu tercatat sebesar 1.880.942. Nah, hal ini menunjukkan piutang yang masih diterima perusahaan dari pelanggan. Selanjutnya, dari sisi efisiensi efek DSO, pengelolaan piutang berjalan sangat liquid. Nah, hal ini itu pengelolaan piutang berjalan dengan sangat baik. Artinya piutang ini dalam waktu yang relatif cepat sehingga dana dapat segera kembali menjadi kas. Nah, kemudian ada kelancaran operasional, perputaran piutang cepat berkat tata kelola transparan. Nah, kemudian kelancaran operasional juga terjaga karena perputaran piutang yang sangat cepat dan didukung oleh tata kelola yang transparan. Dengan begitu, aktivitas bisnis perusahaan dapat berjalan tanpa hambatan. Nah, terakhir ada stabilitas kas, arus kas operasional sehat mendanai inovasi masa depan. Nah, ini tuh berdampak pada stabilitas kas perusahaan. Arus kas operasional tetap sehat sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan operasional sekaligus mendukung inovasi dan pengembangan usaha di masa depan. Selanjutnya ada fokus strategi dan komitmen SDGs. Nah, pada slide ini perusahaan berkomitmen untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan melalui beberapa tujuan utama. Yang pertama itu ada SDG 10 yang berkurangnya kesenjangan. Nah, berkurangnya kesenjangan itu yaitu perusahaan berupaya menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh pihak. Yang kedua itu ada SDG 12. SDG 12 ini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang berarti perusahaan itu harus menjalankan kegiatan operasional secara efisien serta memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga ada SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu perusahaan itu harus membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara bersama-sama. Nah, melalui strategi ini perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Afriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sosial dan tata kelola. Kinerja sosial, kesetaraan gender, 57% perempuan di tingkat manajemen menengah atau mid level. Pengembangan SDM, rata-rata 10 jam pelatihan per pegawai. Selanjutnya ada tata kelola pemisahan jabatan antara chairman dan CEO untuk pengawasan independen. Lalu evaluasi tahunan direksi dan komisaris oleh pihak independen yang dilaporkan dalam RUPS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Lutfi Hairani.
Selanjutnya ada proyeksi strategis, loyalitas dan efisiensi. Loyalitas pelanggan, integrasi ESG pada produk atau kemasan ramah lingkungan dan bahan baku berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan konsumen sadar lingkungan. Efisiensi DSO atau Days Sales Outstanding. Yang pertama, pengelolaan piutang yang sangat liquid. Piutang usaha 1.880.942 dibandingkan penjualan 35.138.643. Yang kedua, hubungan baik dengan mitra distribusi memastikan penagihan yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh unit teknisi. Baik, selanjutnya pada slide ini yaitu ada kinerja lingkungan, yaitu environmental, yaitu menuju net zero emission atau NZE, yang dimana pada 2039 yaitu yang pertama yaitu ada target yang dimana mencapai net zero di seluruh rantai nilai pada tahun 2039. Selanjutnya ada realisasi pada tahun 2024 yaitu konsumsi energi listrik sebesar 102.350.211 kWh. Dan yang ketiga yaitu ada energi bersih, yaitu pembelian Renewable Energy Certificate atau REC untuk mendukung transisi energi hijau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Endani. Selanjutnya kesimpulan dari strategis PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Yang pertama, sinergi ESG dan profitabilitas, mengintegrasikan komitmen lingkungan atau net zero 2039 dan sosial untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, loyalitas konsumen, penggunaan kemasan ramah lingkungan dan bahan baku berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan konsumen serta menstabilkan pangsa pasar. Yang ketiga, efisiensi operasional, tata kelola yang transparan dan kemitraan distribusi yang baik menghasilkan pengelolaan piutang yang sangat liquid atau DSO efisien. Yang keempat, keberlanjutan arus kas. Perpaduan loyalitas pelanggan dan rendahnya DSO memastikan arus kas operasi tetap sehat untuk mendanai inovasi produk di masa depan. Yang terakhir, kepatuhan global, langkah strategis perusahaan secara konsisten mendukung pencapaian target di ESG